Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Tarbiyat Online JAI Sindang Barang. Oke, gimana kabarnya pemirsa di rumah? Semoga sehat selalu ya. Oke, tema kita pada episode kali ini pastinya berkaitan dengan bulan Ramadan yang suci ini. Nah, penasaran kan? Jadi tema kita kali ini yaitu apa saja sih hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, untuk mengupasnya lebih dalam, di tengah-tengah kita sudah ada Bapak Mubalik, Bapak Maulana Asep Nasiruddin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi kabar nih Pak? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga sehat selalu Bapak dan Insyaallah. keluarga ya Pak. Insyaallah mudah-mudahan. Nah, udah gak sabar kan untuk mengupas materinya? Langsung saja ya kita ke materinya. Ada beberapa hal yang membatalkan puasa. Nah, jenis-jenisnya tuh ada banyak sih. Contohnya ada makan, minum, melakukan hubungan suami istri, muntah disengaja, menghirup air terlalu dalam ketika wudhu, memasukkan sesuatu ke dalam tubuh, hilang akal, menstruasi, atau murtad. Nah, di luar itu masih banyak lagi. Nah, dari yang saya sebutkan tadi, Pak, Ya. ada yang masih saya kurang paham sih, masih Ya. saya bingung. Mungkin pemirsa di rumah juga masih ada yang bingung ya. Nah, tapi kalau dari sisi saya itu salah satunya, contohnya kayak menghirup air terlalu dalam, Pak, Ya. ketika wudhu. Jadi kan menghirup air terlalu dalam tuh apakah ada batasnya atau sampai terminum maka bisa dikatakan batal atau ada batasnya gitu. Jadi sampai sebelum tenggorokan gitu Ya. atau bagaimana ya, Pak? Mangga, Pak. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentu kita di dalam menjalani ibadah puasa ini ya, kita menginginkan ya kesempurnaan ya, baik amalan kita maupun mendapatkan pahalanya. Ya. Namun terkadang ya, ketika kita melaksanakan amalan itu ya, ada hal-hal yang kadang ya hal tersebut justru ya meragukan kita gitu ya. Seperti contoh dalam puasa ini gitu ya. Apakah misalnya ya ketika berenang misalnya ya, apakah batal atau tidak gitu. Ataupun tadi ya menghirup air ketika berwudu ya, batal ataupun tidak ya. Nah, ini sebetulnya yang meragukan juga ya. Nah, berkenaan dengan ini tentu ya kita baca di dalam hadis ya yang diriwayatkan oleh Abu Daud ya. Nah, di sana dikatakan bahwa hendaklah kalian ya, bersungguh-sungguh ketika menghirup ya air ketika wudhu ya, kecuali dalam keadaan puasa. Nah, artinya ya, ketika dalam hari-hari biasa gitu ya, di luar bulan puasa, nah kita diperintahkan untuk ya, ketika menghirup air ya, ketika berwudhu itu harus agak dalam gitu ya. Nah, seperti itu supaya kotoran-kotoran yang ada di hidung kita itu ya menjadi bersih gitu ya. Nah, ini lain cerita ketika kita berpuasa ya. Nah, jadi mungkin diminimalisir gitu ya, jangan sampai air itu masuk ke dalam Tubuh. ya tubuh kita ya, tenggorokan kita. Nah, ini juga lain cerita kalau tidak sengaja ya. Mungkin kalau tidak sengaja itu tidak apa-apa gitu ya. Seperti itu. Oh, jadi memang sebenarnya sih di luar puasa ini memang sebenarnya diharuskan Iya. menghisapnya dalam malah Iya, ya. seperti itu. Tapi terkecuali jika sedang berpuasa Iya. ya. Dan ada keringanan lagi kalau tidak sengaja ya Pak ya, karena mungkin ada pemirsa di rumah yang sudah terbiasa menghirup air terlalu dalam ketika wudhu, jadi nggak sengaja gitu sampai Iya. ke dalam gitu, nggak masalah ya berarti ya Iya. Pak ya. Nah, gitu pemirsa untuk masalah di menghirup air terlalu dalam ketika wudhu. Jadi jangan khawatir. Lalu ada satu poin nih yang masih saya bingung Pak. Memasukkan sesuatu ke dalam tubuh itu. Itu kan seperti kayak infus, suntik, itu ya contoh yang tidak diperkenankan itu ya Pak ya. Nah, tapi kalau misalnya kasusnya seseorang yang sedang berpuasa itu melakukan donor darah Pak, itu bagaimana Pak? Nah, jadi salah satu makna dari puasa itu kan artinya jangan sampai pada waktu siang hari ada sesuatu yang masuk ke tubuh kita gitu ya. Baik melalui mulut gitu ya,
melalui hidung, ya, telinga dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti tadi ya, infus itu ya, itu kan memasukkan sesuatu yang datang dari luar ya, ke dalam kita. Nah, otomatis ini membatalkan juga gitu ya. Nah, tadi beda ya dengan yang namanya donor darah ya. Jadi kalau donor darah itu ya, nah artinya kita hanya memasukkan jarum saja ya. Dan justru yang keluar darah kita. Ini tidak membatalkan ya. Nah, sebetulnya donor darah ini ya masuk ke dalam fikih kontemporer gitu ya. Karena pada masa zaman dulu itu ya belum ada gitu ya. Mungkin kalau zaman dulu itu ada yang namanya bekam gitu. Nah, para ulama mensejajarkan bekam ini dengan donor darah juga gitu. Tetapi yang jelas ya, jadi donor darah itu tidak membatalkan puasa ya. Dan juga kalau kita lihat fatwa MUI ya tahun 2000, nah itu justru membolehkan ya berpuasa melakukan donor darah ketika bulan puasa karena itu adalah amal soleh gitu ya untuk kemaslahatan umat itu seperti itu. Oh, jadi seperti itu ya Pak. Iya. Jadi memang tidak diperkenankan untuk infus suntik yang memasukkan isi sesuatu cairan gitu ya ke dalam tubuh ya. Jadi jika hanya suntikannya saja, dan kan kalau donor darah kita mengeluarkan ya, bukan memasukkan ya Pak ya. Beda kalau kasusnya dia menerima transfusi ya Pak. Iya, seperti itu. Kalau menerima transfusi berarti baru bisa dikatakan batal puasanya ya Pak. Iya. Nah, seperti itu pemirsa. Jadi yang mau donor darah nih, siapa tahu lagi di jalan mau ke PMI, lanjutin aja donor darah ya. Kan tadi ada banyak tuh Pak contoh-contohnya. Saya juga sering nih mendengar jika sedang puasa itu yang di awal tadi Bapak sebutkan tidak boleh berenang gitu kan. Nah, itu jatuhnya seperti apa Pak? Kayak tidak boleh berenang atau mandi secara berlebihan. Nah, itu bagaimana Pak? Nah, jadi di dalam Islam itu ya sebetulnya ada dikatakan innamal a'malu binniyat ya. Jadi segala sesuatu itu ya tergantung kepada niat gitu. Dan yang paling tahu niat ya diri kita sendiri gitu. Nah, bisa saja kita yang melihat orang itu ya sedang berenang secara pandangan mata mungkin melihat berenang. Nah, tapi ternyata orang itu sambil minum gitu. Air berkolam renang. Seperti itu ya. Nah, kita tidak tahu gitu. Iya. Nah, jadi yang tahu diri kita ya. Oleh karena itu ini pun gitu ya, seperti tadi ya berenang kita selama tidak ada air yang masuk ke tubuh kita gitu. Nah, itu tidak membatalkan puasa ya. Meskipun misalnya tidak sengaja gitu ya keminum, nah, itu tidak membatalkan. Tetapi yang membatalkan yang sengaja ya seperti itu. Sengaja. Oh, berarti memang sebenarnya tidak masalah ya maksudnya untuk berenang di saat puasa gitu ya Pak? Iya, seperti itu. Tapi lebih dianjurkannya apakah menghindari apa bagaimana Pak? Itu? Ya memang untuk hal-hal yang seperti itu gitu ya. Mungkin untuk bulan puasa untuk sementara mungkin dihindari terlebih dahulu gitu. Betul. Iya, seperti itu. Oke. Nah, gitu untuk yang berenang tidak masalah jika memang bisa mengkontrol dirinya ya Pak ya. Jadi tidak air kolam berenang terminum. Apalagi air kolam berenang kan tidak sehat juga ya Pak ya untuk kesehatan. Iya, seperti itu. Nah, selanjutnya berkenaan dengan mandi pada siang hari gitu ya, dengan tujuan supaya kita lebih segar gitu ya. Nah, itu tidak masalah ya, jadi diperbolehkan saja. Karena ada juga riwayat gitu ya dari hadis ya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya, di suatu tempat gitu ya bepergian dengan para sahabat ya. Nah, jadi ketika itu sedang siang hari ya, para sahabat itu begitu kelelahan gitu ya, kecapean. Nah, akhirnya Rasulullah ya, menyiramkan air gitu ya pada sahabat itu supaya lebih segar lagi ya. Nah, saat itu sedang berpuasa. Jadi tidak masalah ya. Kita mandi tujuannya untuk segar gitu ya. Tidak lelah, tidak ngantuk ya, supaya lebih sehat lagi seperti itu. Oh, gitu. Jadi sebenarnya mandi secara maksudnya berlebihan tuh mungkin lebih dari biasanya kali ya Pak ya. Iya, seperti itu. Jangan seharian mandi juga. Kurang baik itu malah untuk tubuh ya. Tapi kalau misalnya mandi dengan kan kadang kalau mandi kan lengkap ada keramas, sabun. Nah, jika sikat gigi itu dipermasalahkan nggak sih Pak?
ya sebetulnya tidak juga ya. Namun ada juga yang mengatakan bahwa katanya ya kalau bisa sebelum masuk siang gitu ya, masuk tengah hari. Jadi lebih awal, yang lebih pagi, ya sikat gigi lebih lebih bagus seperti itu. Nah itu, jadi sebetulnya tidak dilarang gitu ya, mau siang, mau sore gitu ya, seperti itu. Oh, jadi memang tidak dipermasalahkan ya Iya, sebenarnya tidak Pak ya. iya, Nah, gitu pemirsa. Jadi yang untuk menjaga kebersihan ya silahkan dilanjutkan asal tetap jangan sampai tertelan gitu iya, ya Pak ya. iya seperti itu. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, saya sempat membaca sebuah hadis yang dimana isinya yaitu tidurnya orang berpuasa itu Iya, ibadah, lalu diamnya adalah tasbih, iya, amalannya dilipat gandakan pahalanya, iya, doanya dikabulkan dan dosanya diampuni. iya, Itu kalau nggak salah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi ya Pak ya, iya, betul ya? Nah itu bagaimana Pak? Karena pada zaman sekarang ini banyak orang yang berpegang dengan pada hadis itu iya, sehingga hari-hari berpuasanya itu dipenuhi dengan tidur iya, gitu. Bagaimana Pak? iya. Nah jadi bahwa eh, kalau kita melihat hadis tadi ya banyak yang mengatakan katanya hadis itu lemah gitu ya. Tapi meskipun demikian gitu ya, banyak orang yang menggunakan hadis itu sebagai alasan tadi gitu ya. Iya, Mentang-mentang ada dalilnya gitu ya, sehingga ya seharian tidur gitu ya, seperti itu. Nah, padahal ya sebetulnya adalah bagaimana kita harus ya, paham makna daripada puasa tadi gitu ya. Jangan sampai hari-hari kita luput daripada ibadah gitu ya. Nah sekarang kalau seharian gitu ya, tidur gitu ya, nah, jadi kurang menghargai daripada ya bulan Ramadan ini sendiri gitu ya. Jadi kalau kita melewati hari-hari dengan tidur saja. Dan ini pun menurut kesehatan memang ya, kurang baik juga ya, tidur terlalu lama itu. Kalau kita melihat gitu ya, bahwa baiknya tidur itu adalah 7 sampai 8 jam ya, seperti itu. Mungkin kalau bulan Ramadan menjadi 5 sampai 6 jam gitu ya, dikurangi dengan makan sahur. Nah, akan tetapi ya, ini juga ya, menurut ilmu kesehatan bahwa tidur di siang hari itu ya sangat bagus juga gitu ya. iya. Tapi ya 15 sampai 30 menit saja gitu ya. Nah, jadi tidak lama-lama gitu ya. Karena kalau lama pun ya, mungkin badan kita akan lelah gitu ya. Lemas ya. Lemas gitu ya. Tidak bergairah. Iya. Mungkin justru akan pusing gitu ya. Nah, sehingga imun kita menjadi lemah seperti itu. Jadi turun malah Ya, imunnya ya ya Pak. malah seperti itu ya. Nah, Nah, itu. jadi malah terlalu banyak istirahat juga malah Iya, kurang baik ya. iya, seperti Memang pada dasarnya sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya Pak Iya, ya. seperti itu. Nah, gitu pemirsa. Jadi jangan tetap berprinsip tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Jadi ada batasnya semua juga ya. Mungkin untuk mengganti di sahur itu ya Pak ya, Iya, siang hari ya, iya, tidur di siang hari. Nah, begitu pemirsa hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau pemirsa ada pertanyaan untuk hal-hal yang membatalkan puasa, bisa ditulis di komen di bawah ini. Nah, di luar hal-hal yang membatalkan puasa, Pak, iya, kan di akhir zaman seperti ini ada saja gitu, misalnya kayak orang sengaja iya, seseorang membatalkan puasanya gitu. iya, Padahal seseorang itu masih mampu iya, untuk melakukan puasa iya. itu, melaksanakannya. Nah, itu hukumnya seperti apa ya, Pak? Jadi gimana, Pak? Nah, jadi karena puasa ini adalah wajib gitu ya, bagi orang Islam yang sudah balik ya. Artinya ketika dia tidak ada uzur gitu ya, tidak sakit ya, tidak sebagai musafir. Nah, jadi tidak ada alasan untuk tidak berpuasa ya, puasa bulan Ramadan. Nah, mengenai mereka yang dengan sengaja gitu ya, eh, membatalkan puasa atau tidak puasa ya, tidak ada halangan apapun. Gitu ya. Ada di dalam hadis dikatakan bahwa ya, siapa saja yang tidak berpuasa ya tanpa ada halangan apapun, maka meskipun dia ya menggantinya dengan puasa setahun penuh gitu ya, maka tetap tidak akan diterima. Nah, jadi begitu ya kerasnya gitu ya
bagi mereka ya, hukumannya bagi mereka yang meninggalkan puasa itu. Nah, ada contoh ya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bagaimana ada seorang sahabat yang mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Wahai Rasulullah, celakalah saya gitu. Kenapa kata Rasul? Ya, saya sudah berhubungan badan ya, pada siang hari. Padahal ketika itu sedang bulan Ramadan itu. Nah, kemudian Rasulullah SAW bertanya, ya, engkau harus ya, memerdekakan budak. Ya. Nah, orang itu menjawab bahwa saya tidak mampu. Nah, kalau begitu, kata Rasul, engkau harus berpuasa 60 hari atau 2 bulan berturut-turut. Nah, tentu sahabat pun tidak mampu gitu ya. Jangankan 2 bulan ya. 1 hari pun ya tidak kuat seperti itu. Nah, kemudian ya, hendaknya engkau bersedekah kepada orang yang fakir miskin gitu ya. Sahabat tadi menjawab bahwa justru saya yang paling miskin gitu. Nah, akhirnya Rasulullah tersenyum gitu ya, sehingga beliau pergi ke kamar membawa sekeranjang kurma. Ya. Nah, bagikan kurma ini kepada orang yang paling miskin. Kemudian sahabat tadi menjawab lagi, wahai Rasul, yang paling miskin di kampung saya adalah saya gitu ya. Tetap. Ya seperti itu. Maka Rasul mengatakan, ya kalau begitu ya sudah bagikan untuk keluargamu. Ya seperti itu. Nah, jadi ini ya sebetulnya tadi ya mereka yang dengan sengaja ya, untuk tidak berpuasa ya, tanpa ada halangan. Nah, jadi meskipun katanya ya dibayar dengan berpuasa setahun penuh pun itu tidak akan diterima ya seperti itu. Tetapi tadi ya dikatakan memerdekakan budak gitu ya. Selanjutnya berpuasa 2 bulan berturut-turut ya, atau memberi makan kepada 60 ya, orang fakir miskin seperti itu. Oh, jadi memang itu untuk 1 hari ya, Pak ya? Iya. Jadi kayak misal 1 hari membatalkan puasa dengan sengaja itu Iya. hukumnya seperti itu ya, Pak? Iya, Jadi kalau tidak salah ada 3 macam cara itu ya, Pak ya? Iya. Nah, Ya, jadi gitu. sangat berat. Sangat berat. Jadi jangan coba-coba deh. Selagi masih mampu, selagi kuat, kita harus terus laksanakan puasa ini dengan penuh agar mencapai ridhonya ya. Gitu, Pak. Nah, mungkin untuk menutup episode kali ini ada pesan-pesan dari Pak Maulana Asep untuk pemirsa di rumah agar lebih semangat, berlomba-lomba dalam ibadahnya, mencari ridhonya, ya Pak. Mungkin mangga Pak ada pesan-pesan. Ya baik, bahwa dalam kondisi seperti ini ya dengan adanya wabah, nah tentu tidak mengurangi ya semangat kita untuk menjalankan puasa dan ibadah-ibadah yang lain di bulan Ramadan ini. Dan tentunya ya kita sebagai orang Islam ya, akan terus semangat ya, meskipun kita ada di rumah gitu ya, tapi ya, kita harus terus menerus ya melaksanakan ibadah-ibadah. Mungkin kalau kita lihat ya bagaimana di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, perang Badar pun gitu ya dilaksanakan ketika bulan Ramadan. Ya. Artinya ketika orang Islam sedang lapar, tapi justru mereka harus berperang gitu ya. Ya ataupun ketika patah Mekah gitu ya, ketika bagaimana ya orang-orang sedang lapar ya, tetapi justru di sanalah gitu ya mereka orang-orang Islam berkumpul gitu ya, banyak berkumpul, ada perkumpulan seperti itu. Begitu juga ketika mungkin di Indonesia ya kita baca ketika Indonesia merdeka itu ya, nah itu katanya ketika bulan Ramadan juga itu. Nah jadi jangan sampai ya, adanya wabah ya sehingga mengurangi semangat kita untuk melaksanakan ibadah. Mungkin sekian pemirsa untuk episode kali ini. Jazakumullah Pak Maulana Asep atas waktunya. Semoga bermanfaat nih untuk pemirsa di rumah. Tidak lupa kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.